Baik, selamat siang semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mengucap syukur karena diberikan anugerah sehingga diberikan kesehatan sampai saat ini. Terlebih dari dulu saya perkenalkan diri. Nama saya Romanus Surjoko, NIM 19104171103. Untuk soal ujian mid semester tahun ajaran 2019-2020 untuk mata kuliah marketing. Untuk dosen yaitu Pak Adi Nur Salim SEMM. Kita melihat tata cara yaitu ujian, mahasiswa wajib menjawab semua pertanyaan di bawah ini. Mahasiswa juga wajib melakukan video record terhadap jawaban yang diberikan. Soal e-marketing terdiri dari dua bagian, yaitu bagian A, soal yang berkenaan dengan teori e-marketing, dan soal bagian B berkenaan dengan video e-marketing. Setelah itu video direcord jawabannya dengan menggunakan YouTube. Mahasiswa juga wajib memposting link YouTube tersebut di Google Classroom dan grup WA. Mahasiswa wajib juga absen ujian di grup WA. Baik, saya akan menjawab soal bagian A. Soal bagian A yang pertama adalah 1. Sebutkan dan jelaskan definisi e-marketing menurut para ahli. Dan bagaimana definisi e-marketing menurut saya sendiri. Ada beberapa definisi mengenai pemasaran menurut beberapa para ahli. Di antaranya adalah menurut William J. Stanton, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Itu definisi marketing. Yang kedua, menurut para ahli yaitu Philip Kotler, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Dan menurut saya sendiri yaitu pemasaran adalah suatu sistem yang total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Kita lihat contohnya, saat seseorang membutuhkan, contohnya yaitu saat seorang membutuhkan air dalam memenuhi kebutuhan hidup atau dahaganya. Jika ada segelas air, maka kebutuhan dahaganya akan terpenuhi. Namun manusia tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan, kami juga ingin memenuhi keinginan yaitu air dengan merek Aqua. Kita misalnya ingin memenuhi kebutuhan kita dengan meminum air Aqua kan, karena bersih dan mudah dibawa. Maka manusia ini saya memilih botol Aqua yang sesuai dengan kebutuhan dan selera saya, yang tentu mudah dibawa dan fleksibel. Baik, itu merupakan pertanyaan nomor yang pertama. Pertanyaan kedua adalah, apa tujuan melakukan pemasaran internet atau marketing? Menurut Strauss and Frost tahun 2012, pemasaran yang memanfaatkan teknologi internet atau internet marketing mempunyai tujuan dan manfaat antara lain. Antara lain itu dapat menjangkau calon konsumen dengan biaya yang lebih murah. Selanjutnya adalah dapat melacak dan mengukur data respon konsumen pada aktivitas marketing yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga, dapat menjangkau pasar global sebagai pangsa pasar baru. Selanjutnya adalah memberikan promosi yang sangat menarik, memudahkan proses pembelian barang daripada dengan sistem offline. Selanjutnya, personalisasi pemasaran untuk setiap calon pelanggan.
Selanjutnya adalah one-on-one marketing. Selanjutnya, pemasaran yang tidak ada batasnya atau 24-hour marketing. Kita lihat contohnya. Contoh internet marketing yang dapat kita gunakan untuk melakukan pemasaran produk melalui, kita bisa melalui sosial media. Sosial media itu seperti Facebook, Twitter, Google, dan lain-lain. Kita lihat di mesin pencari, di Bing, Yahoo, Google tadi, Google, dan yang lain. Marketplace seperti di Bukalapak, Tokopedia, Lazada, OLX, dan itu termasuk unicorn Indonesia. Terus email marketing, video marketing, dan forum jual beli. Itu yang contoh-contoh dari internet marketing. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Jelaskan beberapa tips untuk pemasaran di internet melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, email, maupun WhatsApp. Tips pemasaran melalui sosial media. Pilih platform yang tepat. Memilih jenis media sosial yang tepat untuk memasarkan produk adalah hal yang krusial. Masing-masing media sosial memiliki batasan dan kelebihannya masing-masing. Dalam hal ini, memilih media sosial, perhatikan perilaku konsumen. Apakah mereka lebih banyak menggunakan Facebook atau Instagram? Lakukan penelitian kecil-kecilan untuk menentukan platform mana yang lebih sering digunakan oleh pelanggan. Selain itu, kamu juga mungkin bisa menggabungkan semua sosial media menjadi satu kesatuan. Kamu melakukan promosi di Facebook, menyebarkan foto dan video di Instagram, dan melakukan komunikasi personal melalui WA agar terkesan lebih terpercaya. Namun teknik ini ada kelemahan, karena pelanggan mungkin bingung terhadap cara promosimu. Itu merupakan tugas kita adalah menentukan pemilihan platform, menggabungnya atau tetap fokus pada satu jenis sosial media saja. Baik, selanjutnya di B, kita lihat tips pemasaran sosial media. Menentukan strategi. Strategi bisa dianggap sangat luas karena mencakup berbagai hal, dari teknik promosi hingga jenis bungkusan. Kamu harus benar-benar memikirkan hal ini sehingga target pemasaranmu bisa mengerti apa yang sedang kamu lakukan. Penentuan strategi pemasaran di sosial media juga membantumu untuk menentukan besarnya anggaran promosi. Apakah kamu akan melakukan paid form beberapa kali dalam seminggu? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini harus dijawab dalam penentuan strategi. Selain itu juga, kamu juga harus memikirkan kelebihan-kelebihan produkmu dengan cara memasarkannya di sosial media. Apakah dalam bentuk teks informatif, video, foto, atau kuis yang sifatnya online. Setiap sosial media tentu memiliki fiturnya masing-masing, dan kamu hanya perlu memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Pada tahap ini juga kamu harus mulai memetakan apakah sebaiknya kamu menggunakan teknik pemasaran soft selling atau hard selling. Tips selanjutnya adalah C, adalah fokus dan konsisten. Sebagai pebisnis, merupakan keharusan buatmu untuk fokus dan konsisten. Dengan strategi yang sudah kamu buat, konsistenlah untuk menerapkan strategi-strategi tersebut. Segala rencana yang telah kamu susun sedemikian rupa harus kamu terapkan dengan rapi dan fokus. Jangan sampai ada yang kececer. Selain itu juga, kamu harus memilih satu atau beberapa sosial media dan memiliki akun di sana. Konsistenlah untuk menggunakannya setiap hari. Jangan vakum terlalu lama seperti feeds yang kosong pada tanggal-tanggal tertentu dan lain-lain.
Kita lihat contoh, jika kamu sedang menjual aneka kue, kamu harus fokus dan konsisten mengunggah foto-foto. Seperti kalau contohnya kue cupcake ya, cake atau informasi seputar cake di feed sosial mediamu. Buatlah kesan di konsumen bahwa kamu selalu update pada jam-jam tertentu. Buatlah mereka paham dan mengingat jadwal unggahan. Bukan karena informasi yang kamu berikan, namun karena konsistenmu dalam mengupdate setiap hari di waktu yang sama. Berikan tips selanjutnya, ada tip D. Tips selanjutnya adalah followers sangat berpengaruh. Followers ya. Ketika kamu memilih sosial media sebagai sarana promosi, jangan sesekali mengabaikan jumlah followers, like, comment. Kamu tidak mau, kamu harus mengakui bahwa statistik sepele itu penting dalam meningkatkan trust konsumen kepada akun sosial mediamu. Semakin banyak followers, pengikut, kamu punya semakin kredibel dan bermutu akun sosial mediamu. Lakukan usaha-usaha yang menarik jumlah pengikut seperti melakukan paid promosi atau menginformasikan secara terus-menerus di akun sosial mediamu. Selanjutnya yang tips aku berikan yaitu ikatan dengan audiens. Ini sangat penting, ikatan dengan audiens. Sosial media harus tentunya media sosial. Sosial media harus tentunya menjadi sosial ya. Kata sosial menjurus pada interaksi yang terjadi secara terus-menerus atau berlanjut dalam waktu yang lama. Akun bisnis atau sosial media yang digunakan untuk usaha harus bersifat interaktif. Untuk meningkatkan kapabilitas sosial, kamu harus membuat interaksi dengan audiens. Buatlah konten yang memang ingin dibaca orang. Tanyakan pertanyaan, repost, dan berikan komentar pada post pengguna lain. Pikirkanlah kira-kira apa yang diperlukan audiensmu sehingga kamu betah dan suka kontenmu. Selain itu, dengan melakukan berbagai interaksi akan memperkuat hubungan kamu dan konsumen. Baik, tips selanjutnya, jangan over promosi ya. Jangan over promosi. Promosi di sosial media dengan harga yang murah bukan berarti kamu harus melakukan promosi produk secara terus-menerus ya. Jebakan yang seringkali membuat bisnis gagal adalah dengan menggunakan sosial media sebagai regular advertising. Jangan melakukan promosi di setiap postingan postingan kamu ya. Karena hal ini bisa membuat follower atau konsumen menjadi muak dan tidak simpati. Melakukan promosi wajar, namun dalam rentang waktu yang tidak terlalu mepet. Mungkin kamu bisa menerapkan beberapa taktik seperti 1 in 7 berarti melakukan sesekali promosi dan 6 update konten seputar informasi unik, informasi menarik, atau konten-konten di luar promosi produkmu. Sebenarnya juga kamu harus menghindari penyebutan brand produkmu di setiap postingan. Hanya saja berhati-hatilah agar kamu tidak terkesan over promosi. Selanjutnya tips adalah bangun komunitas. Bangun komunitas adalah cara yang mungkin bisa kamu lakukan sekaligus meningkatkan followers tanpa paksaan. Membangun komunitas sangatlah penting karena kamu berusaha membuat kumpulan-kumpulan orang yang suka, setia, tertarik dengan konten-kontenmu. Orang-orang ini bisa merepost konten, menjadi pelanggan, atau tanpa sadar melakukan word of mouth tentang produk-produkmu loh. Troopers, Oke. Selanjutnya misalnya kita lihat contohnya adalah jika menjual kue, kamu bisa membangun komunitas ibu-ibu di rumah tangga ya, yang suka atau hobi memasak kue. Kamu bisa mengupdate resep-resep pembuatannya dan secara tidak langsung menarik perhatian mereka hingga menjadi followers setiamu. Dalam hal ini, kamu sudah membuat komunitas pecinta kue dan orang-orang yang gemar memasak dan membuat kue. Jadi kedepannya kamu dengan mudah meminta bantuan mereka untuk mereview kue buatanmu atau secara tidak langsung melakukan promosi terhadap akun sosial mediamu. Itu ada tips dalam membangun komunitas. Baik, selanjutnya pertanyaan soal nomor 4.
Jelaskan tentang langkah-langkah cara memasang iklan gratis di Facebook. Saya rasa rekan-rekan juga mungkin sudah mengerti dengan cara-cara seperti ini, cara memasang iklan ya gratis di Facebook. Saya memberikan gambaran yang singkat cara memasang iklan di Facebook. Yang pertama adalah kita harus login di akun Facebook Anda. Yang kedua adalah klik menu application di kiri bawah Facebook Anda. Terus klik find more di bagian kanan atas. Yang ketiga, ketik marketplace pada kotak di halaman kanan atas, lalu tekan enter. Terus klik aplikasi marketplace pada tampilan hasil searching application. Terus yang kelima adalah klik go application, posisi sebelah kanan halaman. Nampak? Terus selanjutnya adalah tentukan target market kamu. Klik lokasi setting, pilih seperti saya contoh ada Indonesia. Jika hanya buat pemasaran di Indonesia. Pada menu atas tentukan pilihan iklan. Pilihan iklan itu ada berapa option ya, seperti sell it, sell for it, cost, giveaway, ask for it. Kita juga bisa menentukan pilihan iklan kita ya. Selanjutnya yang ke-8 ada contoh. Saya pilih sell it. Lalu saya masukkan jenis barang produk yang akan saya jual. Kemudian saya klik post. Terus selanjutnya adalah isi detail produk yang saya jual. Alasan saya menjualnya. Harganya juga saya cantumkan, pilih kategori, lokasi tempat tinggal saya. Lokasi tempat tinggal atau lokasi warung saya atau toko atau di mana saya memasarkan produk tersebut. Terus saya isi deskripsi produk. Kita juga bisa mengupload gambar-gambar produk tersebut, tentu setelah kita memperindah dan mempercantik bahan produk tersebut agar disukai oleh konsumen. Selanjutnya, semua sudah terisi beri tanda checklist atau centang pada menu term of use. Lalu tekan tombol submit. Jika muncul pemberitahuan dari Facebook bahwa listing kamu dipending atau verifikasi, tekan saja tombol continue. Lalu tulis sesuatu yang ditampilkan di homepage teman kamu. Lalu tekan publish. Kini iklan gratis kamu di Facebook sudah terpasang. Sangat simpel. Saya juga memberikan tips. Jika kamu sudah pernah menggunakan aplikasi sebelumnya, marketplace akan tampil di menu application di sudut kiri halaman Facebook kamu. Untuk melihat semua iklan yang pernah kamu buat, klik menu My Listing pada halaman marketplace kamu. Pada halaman My Listing, kamu dapat mengedit atau menutup close iklan jika barang sudah terjual atau laku. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing, peer-to-peer lending, dan crowdfunding. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari kelompok orang yang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep digunakan untuk menjalankan teknik adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan peer-to-peer lending adalah praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya mengajukan pinjaman untuk keperluan individu bisnis. Pada intinya peer-to-peer lending yaitu menghubungkan antara pemberi pinjaman atau pendana dengan pinjaman secara online. Seharusnya adalah crowdfunding adalah sebuah metode untuk meningkatkan modal melalui usaha kolektif yang berasal dari teman, keluarga, pelanggan, serta investor. Crowdfunding merupakan salah satu bentuk crowdsourcing dan keuangan alternatif yang mulai bangkit dan membantu para pengusaha pemula sejak tahun 2015.
Kita lihat, nomor 6 adalah apa perbedaan antara crowdsourcing dan peer-to-peer lending. Jika crowdsourcing lebih bersifat sukarela, peer-to-peer lending atau yang sekarang dikenal dengan istilah fintech lending mengusung konsep yang sama, tetapi skemanya berbeda karena peer-to-peer lending bersifat pinjaman. Nah, kita lihat contohnya seperti pinjaman yang Anda ajukan dalam fintech lending seperti Mondalata akan didanai oleh banyak investor atau pendana yang tergabung, di mana Anda bisa mencicil dana pinjamannya setiap bulan dengan bunga pinjaman yang lebih rendah dan proses terkumpulnya dana lebih cepat. Itu merupakan pertanyaan dari apa perbedaan antara crowdsourcing dan peer-to-peer lending. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Coba buka buku e-marketing yang sudah Bapak posting di grup WA dan baca bab 5, bab 6. Apa yang dapat simpulkan dari kedua bab yang Anda baca tersebut dan manfaat apa yang diperoleh? Apakah Anda mengalami kesulitan dalam memahami bab 5 dan bab 6? Dan jika ada menemukan kesulitan apa yang saya hadapi? Karena saya baru masuk pada bulan Februari tahun 2020, jadi bahan yang serta referensi masih sangat minim pagi untuk itu. Jadi saya menjawab apa yang sudah diberikan oleh Bapak kita. Jadi manfaatnya untuk memasang barang yang akan dijual kepada pembeli, tidak perlu menjual barangnya langsung kepada pembeli. Dengan pemasaran online yang memanfaatkan teknologi search engine, dapat mengundang calon pelanggan yang lebih relevan dengan produk atau jasa yang ditawarkan untuk mengetahui produk atau jasa melalui website. Karena saat ini banyak orang yang mencari barang di internet, maka hanya perlu menjelaskan barang yang dijual secara detail. Kesulitan yaitu karena saya adalah mahasiswa baru, mendaftar tadi adalah tahun 2010, jadi saya tertinggal materi pelajaran e-marketing dan referensi. Baik, untuk soal bagian B. Tonton video di bawah ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Setelah Anda menonton video ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Video record jawaban Anda dan posting di Hangout atau Edmodo. Yang pertama, apa judul video yang saya tonton? Judul dan video yang saya tonton adalah Digital Marketing Menumbuhkan Pemirsa Facebook. Menurut saya, apa definisi dari judul video tersebut? Judul video tersebut adalah pemasaran kerajinan tangan pernak-pernik menggunakan media sosial seperti Facebook. Selanjutnya, apa makna judul video tersebut bagi saya sendiri? Makna judul video tersebut adalah agar bisnis berkembang cukup menggunakan media sosial seperti Facebook. Aplikasi ini juga sangat mudah. Kita hanya berteman dengan audiens seluruh Indonesia dan dunia sekalian. Promosi produk kita sangat simpel. Kita lihat juga siapa pembicara dalam video tersebut. Pembicara tersebut adalah Bu Resya Ayu Putri. Dia adalah dari tim trainer Facebook. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Apa yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jelaskan dengan rinci. Karena durasinya sangat singkat, jadi saya sangat mudah sekali untuk merinci ringkasan dari video YouTube tersebut. Yang pertama adalah rinciannya, kita harus mengundang orang untuk menyukai Facebook Anda. Kita harus mengundang orang untuk subscribe dulu. Selanjutnya adalah tambah tombol suka atau like. Selanjutnya C, tambahkan tombol untuk ajakan bertindak. Karena ketika orang ingin telepon atau tanya informasi tentang produk kita, kita bisa jelaskan dengan baik
dengan tulisan, video, dan gambar-gambar. Selanjutnya adalah promosikan halaman Facebook Anda di seluruh pasar gerai komunikasi, baik melalui online maupun offline. Baik itu merupakan ringkasan, saya lihat sendiri dan saya gambarkan sendiri dan saya tulis di soal ini. Baik. Dari Facebook tadi, dari Google, Yahoo. Selanjutnya, apa yang Anda peroleh setelah saya menonton video tersebut? Yang dapat saya peroleh adalah kita dapat berpromosi dengan cepat secara gratis atau membayar iklan dengan mudah. Keuntungan menggunakan Facebook. Keuntungan menggunakan Facebook adalah Facebook Pack adalah jumlah teman yang tidak terbatas. Terlihat profesional. Selanjutnya, dapat beriklan sesuai target. Selanjutnya adalah mudah mengupdate berbagai informasi. Bisa check-in di tempat. Terus iklan kita bisa muncul di search engine dengan mudah. Search engine seperti Google, tinggal ketik-ketik terus muncul. Terus menaruh konten tertentu di posisi paling atas. Terus kita bisa mereview bisnis kita. Terus selanjutnya adalah berkomentar dengan nama pribadi atau bisnis. Itu keuntungan menggunakan Facebook Pack. Jadi selanjutnya adalah mudah memantau perkembangan bisnis Anda. Dengan adanya Facebook, kita bisa memantau perkembangan bisnis. Baik, jadi bagaimana pendapat saya tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video di YouTube tersebut? Penjelasannya sangat simpel, mudah dimengerti, jelas, dan memang durasinya karena pendek jadi mudah dimengerti. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih atas pembuatan video YouTube ini. Semoga video YouTube ini berguna bagi rekan-rekan yang telah menyaksikannya. Dan terima kasih kepada dosen Pak Adi Nur Salim yang telah membantu, karena selama ini kami tidak pernah membuat konten di YouTube. Dengan adanya soal dengan mata kuliah marketing, jadi kami jadi paham dengan adanya konten YouTube, jadi mudah sekali untuk melakukan komunikasi. Kepada Pak Adi Nur Salim saya ucapkan terima kasih, dan kepada rekan-rekan sekelas baik kelas F dan E yang daerah maupun yang kelas F konversi, saya ucapkan terima kasih atas bantuan dari rekan-rekan. Saya juga minta bantuan serta kritik serta saran dari rekan-rekan sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.